Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, isu mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE tengah ramai diperbincangkan di masyarakat dan juga di berbagai media massa. Dengan platform digital seperti yang ada di Indonesia seperti Google, Netflix, TikTok hingga WhatsApp, ini diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya ke Kementerian Kominfo Republik Indonesia selambatnya tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Bila tidak melakukan pendaftaran sebagai mestinya, Kemenkominfo akan melakukan sanksi administratif berupa pemblokiran. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia Samuel Abrichani Pangerapan atau biasa akrab dipanggil Pak Sami. Halo Pak Sami. Selamat siang. Pak Semi dapat mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, saya dengar dengan jelas. Nama saya Semi ya. Ya, Pak Semi, terkait dengan PSE yang tengah ramai diperbincangkan pula oleh masyarakat, sebenarnya apa dasar hukum yang melandasi PSE ini harus segera didaftarkan pada lingkup privat? Ya, dasar hukumnya adalah di Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE ada PP 71 dan turunannya Permen 5 tahun 2020 dan juga ada perubahan tengah waktu itu di Permen 10 kalau nggak salah 2021. Itu dasar hukumnya. Nah, tapi kenapanya itu karena kami di Indonesia ingin menciptakan suatu ruang digital yang kondusif bagi semua pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu kami perlu mendata. Ini manfaatnya baik bagi penggunanya maupun mereka sendiri. Jadi kalau bagi mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia, akhirnya mereka terproteksi. Intinya kalau ada orang yang menggunakan nama yang sama ataupun layanan yang bisa merugikan mereka, itu kita bisa tindak lanjuti. Demikian pula dengan masyarakat. Dengan terdaftarnya ini masyarakat terlindungi. Jadi hak-hak masyarakat apabila bertransaksi atau beraktivitas itu apabila terjadi sesuatu mereka bisa melakukan komplain ataupun menanyakan apa permasalahan yang mereka hadapi untuk diselesaikan. Baik, jadi dengan adanya PSE didaftarkan dalam lingkup private ini untuk turut melindungi masyarakat begitu ya Pak Semi. Mengenai data dari situs Kominfo yang sudah ada lebih dari 4.500 PSE lingkup privat yang sudah terdaftar, ini 75 diantaranya adalah PSE asing dan juga terdapat PSE domestik. Kemudian dari jumlah PSE asing tersebut terdapat nama Google, YouTube, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp di sana. Ini berarti mereka belum mendaftarkan diri. Apakah benar nantinya Kominfo akan memblokir PSE tersebut dan kemudian apakah sudah pernah dilakukan komunikasi dengan pihak terkait, Pak Semi? Ya, kalau komunikasinya pasti dari tahun 2020 semenjak permennya itu peraturan menterinya sudah dikeluarkan, kan mereka sudah tahu bahwa itu ada ketentuan untuk mendaftar. Dan ini kan dari tahun 2020 dan sudah cukup lama. Dan untuk mendaftarnya itu hanya membutuhkan kali 10 menit ya. Jadi tepat sekali. Jadi mereka bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, habis itu mereka upload ataupun mereka isi formulirnya. Jadi ya masih ada waktu lah. Karena itu mengisinya cuma mudah sekali. Dan tidak ada bukan persyaratannya itu bukan diterima atau tidak terima, tapi melengkapi data-data yang dibutuhkan. Nah, diharapkan sih dengan sosialisasi terakhir ini mereka akan mempercepat ya, karena kalau mereka gagal atau lalai untuk mendaftarkan, sanksinya memang layanan tersebut tidak bisa diakses dari Indonesia. Itu adalah sanksi yang terberat. Nah, apabila mereka sudah melengkapi pendaftarannya ya bisa diakses kembali dari Indonesia. Baik, kemudian apabila PSE tersebut sudah dilakukan pemblokiran, kemudian nantinya sanksi lainnya apakah ada seperti bagaimana Pak Semi? Ya tadi sanksi yang pertama pasti kalau untuk pendaftaran itu adalah pemblokiran, jadi tidak bisa diakses dari Indonesia. Itu adalah sanksi administratifnya karena mendaftar adalah suatu kewajiban, jadi wajib untuk datang.
ibaratnya gini, kita membuka toko warung lah di Indonesia ini kan pasti paling minim kalau kita buat warung aja harus lapor ke RT RW, ya kan. Kalau itu memang ada kegiatan usahanya harus mendapat izin dari apa namanya kelurahan atau kecamatan setempat. Ini yang dibutuhkan. Kalau mereka aja yang kecil-kecil wajib mendaftar di Indonesia, masa yang bisnisnya triliunan nggak mau mendaftar? Berarti mereka tidak menghargai aturan yang ada di Indonesia. Dan untuk itu kami tidak memberikan toleransi. Sanksinya adalah tidak dapat diakses dari Indonesia. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa PSE tersebut jika tidak mendaftar lebih dari waktu tenggat yang ditentukan ini setelah pemblokiran tidak dapat diakses kembali, begitu Pak Semi? Ya kalau mereka melengkapi ya selama, jadi waktu pada masa tenggatnya itu tidak, tadi katakan tanggal 20 jam 23.59 itu batas akhirnya, di tanggal 21-nya 00 itu sudah kita upayakan untuk dilakukan pemblokiran. Baik, kemudian PSE seperti apa yang wajib didaftarkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika ini? Ada 6 jenis ya yang disyaratkan wajib mendaftar. Itu pertama yang melakukan kegiatan usaha menjual jasa barang dan jasa seperti marketplace, seperti e-commerce, itu wajib mendaftar, ataupun layanan jasa yang lainnya yang jadi tergantung dari penjualan. Jadi ada market, jadi jualnya barang atau jasa, itu wajib. Kedua adalah yang mengoperasikan layanan keuangan, itu wajib mendaftar juga. Kalau yang keuangan itu bukan hanya mendaftar, tapi sebelumnya sudah harus mendapatkan izin dari OJK atau BI. Yang berikutnya adalah layanan berbayar, contohnya seperti Netflix, Spotify, game online. Jadi layanan-layanan yang berbayar lah. Dalam menggunakan layanan itu dikenakan pembayaran. Berikutnya adalah terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi dan juga sosial media seperti WA, Telegram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mesin pencari. Mesin pencari itu juga wajib mendaftarkan seperti Google, Bing, Yahoo, dan yang sejenis. Yang terakhir, apabila mereka mengoperasikan atau memproses data pribadi untuk kegiatan usaha, itu mereka juga wajib. Jadi dalam melaksanakan usahanya mereka mengoleksi atau mengumpulkan data pribadi, itu wajib mendaftar. Itu kira-kira 6 kategori yang wajib. Tapi yang lainnya tidak termasuk itu, walaupun mau mendaftar tidak apa-apa juga untuk memberi proteksi dan meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kalau mereka terdaftarkan, masyarakat akan percaya ya bahwa layanan ini sudah terdaftar di Kominfo. Baik, jadi sistem elektronik yang wajib didaftarkan ini ada 6, salah satunya ialah yang menyediakan layanan komunikasi serta yang menyediakan mesin pencari. Kemudian Pak Semi, dengan adanya pembahasan seperti ini di tengah masyarakat, bagaimana tanggapan Pak Semi mengenai portal berita yang mengusung judul clickbait yang seolah memberitakan bahwa Kominfo ini bertindak secara represif melakukan penutupan akses atas platform yang belum terdaftar tersebut? Ya, kalau saya rasa ini kan ini aturan, tiap negara mempunyai aturannya. Tadi saya katakan ya, kita buka warung aja itu di Indonesia mereka harus mendapatkan izin atau mendaftarkan. Nah, untuk ini di ruang digitalnya bagaimana? Kalau di ruang fisiknya kita atur dan di ruang digitalnya bagaimana? Ini kan juga kita buat suatu aturan yang sangat-sangat sederhana. Kita hanya mewajibkan diatur supaya bisa ditata dan dikelola dengan baik, dan masyarakat juga dapat mendapatkan asas manfaat dan terlindungi dalam menggunakan layanan-layanan yang tadi disyaratkan untuk mendaftar. Jadi ini kalau dikatakan represif kan ini kan sudah lama. Itu mereka tidak memahami saja apa yang namanya tata kelola. Ini kan bagian dari menata dan mengelola ruang digital. Ya kan, kalau tadi saya katakan kita
untuk berusaha di Indonesia itu perlu izin. Masa di ruang digital suruh mendaftar saja nggak mau? Kan itu kan supaya tadi umpamanya ada masyarakat melakukan transaksi di sebuah platform, terus mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dari pesanannya, kemana mereka melakukan komplain? Komplainnya nggak tahu kemana. Terus kalau mereka melaporkan pemerintah juga nggak tahu bagaimana mencari orang ini. Inilah kita syaratkan syarat ini sangat minimal sekali, hanya mendaftarkan apa nama perusahaannya, apa nama layanannya itu layanan apa, bagaimana cara bisnisnya, apakah ini berbayar, apakah ini menggunakan iklan. Jadi hal-hal yang sangat-sangat sederhana supaya kita tadi mempunyai data terhadap semua pelaku usaha di ruang digital. Baik, tentunya ada kebijakan, ada juga pola gejolak yang ada terjadi di masyarakat. Mengingat adanya gejolak di masyarakat yang saat ini yang sudah berlangganan pada aplikasi atau PSE tertentu, ini tentunya beberapa PSE juga memudahkan begitu Pak Semi, memudahkan kegiatan masyarakat dan hadir di kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian bagaimana nanti nasib masyarakat ini ke depannya jika nantinya memang PSE tersebut tidak ingin mendaftarkan dan kemudian diblokir oleh Kemenkominfo? Ya, kalau mereka itu layanan berbayar dan masyarakat sudah membayar dan mereka tidak mendaftar, pertama mereka akan diblokir. Kedua, masyarakat bisa menuntut ganti rugi kepada penyedia. Berarti mereka dengan sengaja ingin meninggalkan Indonesia, tidak mau lagi melayani masyarakat Indonesia. Dan bagi masyarakat yang sudah membayar layanan tersebut, mereka bisa digugat. Karena kan ini pengumumannya sudah cukup lama, dari tahun 2020 bulan November, bahwa kita akan menerapkan kebijakan ini. Jadi tidak ada lagi alasan. Jadi ya itu berarti ada kesengajaan bahwa mereka tidak ingin comply atau tidak ingin mematuhi aturan Indonesia. Artinya kalau mereka demikian berarti mereka kan ilegal. Masyarakat yang sudah membayar bisa menuntut ganti rugi kepada penyelenggara untuk membalikan hak-hak dari penggunanya atau pelanggannya. Baik, jadi tindakan untuk pemblokiran ini tetap akan dilakukan meskipun memang dari PSE ini tidak ingin melakukan pendaftaran tersebut seperti itu ya Pak Semi. Pak Semi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, diskusi kami dalam tema tenggang waktu pendaftaran PSE lingkup private. Terima kasih banyak Pak Semi. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.